berjumpa kembali ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan serta gunakan masker saat kalian keluar rumah ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu sebelumnya anak-anak kan sudah belajar nih tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang anak-anak akan belajar tentang menjalin hubungan kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Iya, benar, ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, serta yang keenam ada agama Konghucu. Nah, semua masyarakat Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan tersebut, anak-anak. Untuk itu diperlukan toleransi di masyarakat Indonesia agar tercipta suatu kerukunan antar umat beragama. Nah, berikut perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Anak-anak, bahwa dalam keberagaman kita harus bersatu walaupun berbeda. Nah, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan loh. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Nah, hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Oke anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nah, bacaan ini ada 3 paragraf anak-anak. Ini adalah paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan mengalihkan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung, apakah kalian masih ingat?
Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke anak-anak, kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Mari kita perhatikan paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan dengan gagasan pokok ya. Sedangkan kalimat sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya sampai dengan kalimat terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini adalah merupakan gagasan pendukung anak-anak. Di sini dapat kamu lihat bahwa gagasan pendukung merupakan penjabaran dari kalimat Edo dan kelima temannya. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa nih membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya indera pendengar. Dengan menggunakan indera pendengar ini, kita bisa mendengar seperti kicauan burung, suara air yang mengalir, dan suara alat musik. Nah, apa saja sih bagian dari fungsi indera pendengar? Dan bagaimana kita bisa mendengar? Ayo kita simak penjelasan berikut ya. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Nah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar yang pertama, sudah mengidentifikasi keragaman sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, telah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan atau visual. Yang ketiga, kita telah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.